Epong Sky. Kira-kira tebakan para laki-laki tadi benar? Apakah dari anak-anak Saint Spartan Harvey untuk Fiskaloid dan juga anak-anak dari Indostar Licorice untuk dari Epong Skoy? Langsung aja kali ini arah pesawatnya sendiri bergerak dari arah Fire Brigade menuju ke arah dari Crossroad dan juga pertengahan untuk Motos. Dan kalau misalnya gue lihat kali ini sepertinya sentral, bahkan ada early team fight karena ada dua tim yang langsung coba untuk drop point, dan bahkan Brasilianya pun kali ini ada dua tim kali ini. Aldo. Yes, dimana tampaknya udah mulai harus terculik satu pemain dari IDS. Sayang sekali sebetulnya kalau melihat dari early game yang begitu baik dibuka, dimana tim dari Lucky tampaknya kali ini berhasil mendapatkan 1-2 poin. Tapi ya sebalik lagi sekarang dengan kondisi yang tidak lengkap, harusnya IDS menurut gua dengan posisi sentral yang begitu besar, mereka masih punya chance yang cukup besar untuk bisa melakukan fight back sih sebetulnya. Tapi balik lagi gimana cara mereka bisa ngejaga angle-nya, karena kali ini kalau kita mereka posisinya ada di lower ground, high ground-nya dipegang sama tim Lucky tadi. Yes, dan geser sedikit untuk menuju ke arah atasnya. Kali ini udah sentral dibagi atas bawah. Motos juga kebagi atas bawah karena udah ada anak-anak dari PBM yang bakalan ketemu sama anak-anak dari Max kali ini. Dan kalau misalnya gue lihat kali ini Max itu sendiri bakalan coba untuk ngelut dari sisi pinggiran Motos, dan ini tuh bener-bener dikit banget. Kalau misalkan gue coba buat ngambil pinggiran, gue rasa cuma ada di rumah kecil satu, itu pun walaupun sebenarnya ada senjatanya ya, lengkap sama amonya juga. Tapi gue rasa bakalan kayak sayang banget, bakalan bener-bener kayak kalah kalau misalkan sama yang dalam. OBB di mana satu orang Cindy mulai tertembak terlebih dahulu dari pemain PBM lainnya, yang mana Kelsey mulai bakal dicil dulu. Woodpecker sudah dipegang oleh seorang Lisna Seven, dan tentunya kayaknya pemain dari Max harus mencari cara untuk bisa melakukan rotasi berpindah dari pulau Motos ini cukup berbahaya, di mana mereka harus memfight back atau setidaknya tarik mundur dulu aja menjauh, pastikan range mereka cukup aman untuk bisa keluar dari pulau ini. Tapi kayaknya kalau melihat dari posisi mereka sih, kayaknya mereka bakal masih cukup ragu untuk fight back atau mereka tarik mundur, karena kondisinya tim dari Max belum bisa melakukan banyak keputusan yang terlalu berisiko kali ini. Iya, kalau misalkan kata Dono Kasino Indro nih, maju kena mundur kena. Nggak bisa, karena kalau misalkan lu kayak mau mundur, renang-renang gaming serba salah, mau ke belakang juga serba salah. Gue rasa bakalan coba buat langsung diputusin buat team fight, tapi kali ini seperti Angel dengan Famasnya bakalan coba untuk early fight kali ini, close combat kah? Tapi tampaknya mulai tembakan terlihat sini, ada granat yang sudah dimasakkan terlebih dahulu, masih glual dinyalakan. Tapi ke arah bawah bakal coba dibalas terlebih dahulu, tapi tampaknya pemain dari tim Max akan mencari posisi di mana mereka perlahan tapi pasti untuk mendekat ke arah rumah labirin terlebih dahulu. Dan kali ini seorang Zisia 27 akan mencoba untuk memasak sedikit flashbang yang bakal dilemparkan, tapi mengenai dirinya sendiri. Andai saja aku tidak melempar flashbang, tapi dari belakang pun sudah bakal dibalas. Tapi dua angle menjaga Dare bakal tumbang pertama dan langsung diamankan. Harusnya poin eliminasinya di mana akan coba tembakan basah Chrono, tapi lupa Chrono tentunya nggak bisa nembak dari dalam. Bakal coba dilawan terlebih dahulu, tentunya bakal tarik sedikit dari belakang, cuma dipukul. Tapi Zisia 27 terlalu bingung, ternyata bakal tumbangkan dan di-convert menjadi poin. Tapi Angel juga terjatuh. Ternyata hanya dua pemain, tapi kali ini menjadi 2 lawan 2. Allah malah digunakan terlebih dahulu, tapi tentunya Lisna Seven, the one and only, the last hope dari tim KP, harus menahan jump shot dari arah tembok. Berhasil tumbangkan, tapi tentunya PBM KP harus tumbang terlebih dahulu. Padahal sebenarnya kayak yang tadi gue bilang ya, anak-anak PBM itu sendiri mereka jauh lebih diuntungkan untuk dari segi resource-nya. Karena apa? Karena mereka untuk ngamanin kayak building bagian tengah untuk Motosnya, so resource mereka itu jauh lebih banyak, jauh lebih bagus daripada anak-anak dari Max. Tapi kalau misalnya lu lihat nih, anak-anak Max itu tuh geraknya rapat banget. Betul. Sampai tadi ada sedikit kesalahan dari anak-anak PBM, yang mana satu player Dare ya, coba untuk maju dan langsung ke gap sama 3 player sekaligus dari anak-anak MSG, sampai akhirnya langsung ke take down. Dan ketika Chrono udah lain, walaupun sebenarnya anak-anak dari MSG-nya udah satu player ke knockdown, gue rasa itu udah langsung cepat aja, karena emang mereka juga dari segi posisi juga saling deket satu sama lain. Jadi untuk backup covernya itu jauh lebih diuntungkan untuk anak-anak MSG, dan mereka kali ini udah nguasain Motos. Bahkan gue juga tadi lihat kalau misalkan ada bounty token juga, so udah good banget, udah nguasain ada daerah atas ya untuk anak-anak dari MSG. Harusnya utara akan menjadi tempat yang cukup aman buat tim dari Max juga tadi, mengingat mereka sudah mendapatkan Motos secara utuh. Jadi mereka tinggal rotasi ke arah selatannya jauh lebih aman. Menurut gue bisa melipir mungkin ke arah kanan, ke arah wilayah dari Skylos. Tapi kita akan mengintip dulu di mana tim dari BRS Ahia yang tampaknya kali ini masih berjaga di arah dari tempat high groundnya Quarry, berdekatan dengan adanya station di sana. Tapi kayaknya masih coba untuk memantau dulu, yang dipastikan kalau kata Dono Castinendro, yang merah jangan sampai lolos.
Iya kan? Yang merah jangan sampai lolos. Tapi ini kalau misalkan anak-anak dari Lunanera nih nggak aware kalau misalkan ada anak-anak dari Alien maju sedikit. Kelihatan. Nah ini dia. Ini sih enak banget buat dicolong dari ayahnya sendiri, tapi masih belum coba buat tembak. Kenapa nggak ditembak? Mentang-mentang perempuan nggak mau nembak jadi Bener, kali Juk. ya. Nunggu ditembak. Aduh. Memang menunggu decision memang cukup panjang tampaknya baby. Tapi ya tentunya Ayah pun masih bakal bersabar karena mereka akan menunggu teman-temannya masih tampaknya di zona nyaman di wilayah dari station sendiri. Tapi ya kita akan berpindah dulu tim dari Lunanera Lost yang tampaknya akan coba untuk berotasi terlebih dahulu, mengingat tentunya Purgatory dalam map yang begitu besar. Mereka harus secepat mungkin. Ini Evos dan juga Era berpisah tempat yang cukup berlawan arah. Ya. Kalau Sarah pasti udah berantem duluan sih. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dari area atasnya, berarti harusnya ada anak-anak MSG juga yang tadi udah langsung kelar team fight ya untuk di area mod house. Dan kemungkinan harusnya kalau misalkan Evosnya rotasi ke sini, ini harusnya masih bakalan ketemu sama anak-anak MSG. Nah tuh dia, kalau misalnya kita intip dari arah minimapnya juga, kali ini anak-anak dari Max-nya itu sendiri udah langsung ngamanin untuk building bagian dari bawahnya. kelihatan. Tapi Cece, Sini kelihatan. Oke, Oke. belum tembak. Oke, masih bakal sabar dulu seorang Cece dengan VSS. Mengingat itu adalah VSS. Ingat dia tuh ada SMG dengan scope. Jadi damage jarak jauhnya nggak begitu efektif banget sebenarnya. Tapi ya tentunya dia akan sabar dulu karena tentunya teman-teman dari Evos lainnya belum mengecek ke arah angle yang sama, dan mengingat mereka di open field, ini akan menjadi rugi sih sebetulnya. Makanya mereka harus sabar-sabar aja. ya masih sabar-sabar aja. Dan kalau misalkan juga mereka coba untuk open firing ke arah dari para player Max dan bisa dapetin satu knockdown, gua rasa nggak bisa di follow up juga untuk di ending. Karena apa? Karena pastinya juga kalau misalnya nge-ending juga itu buildingnya tricky banget. Kalau misalkan di bawah-bawah itu otomatis kayak lu harus coba buat majuin. Tapi kali ini di sisi lain ada Asuna dan kawan-kawan yang sepertinya bakalan ketemu sama tim laki. Walaupun kita intip dulu untuk Lumber Mill-nya karena udah ada yang intip-intipan dari anak-anak OTD dan juga anak-anak dan Kelihatan Cantik sih tuh Pak. satu orang. Ya, Cantik Fak kelihatan sama seorang Raman di dalam informasi yang banyak oleh tim OTD, di mana pasti bakal coba untuk diras karena mereka tahu oke ada satu orang di sana. Dan yuk kita cek bareng-bareng, kita cek rumahnya, kita sweeping dulu aja. Tapi tentunya tim dari Evos pun mendapatkan seorang Angel terculik oleh seorang CC dengan VSS-nya sudah mulai membuka fire-nya. Tapi tentunya seorang Rati pun udah kasih poin dari Saint itu Moon. Tapi tim OTD pun masih terjadi di fight juga RM dan juga melawan tim dari Saint. Bibi dalam masalah Rune coba untuk menahan dengan MP5 sudah dipegang, tapi udah satu pemain juga, dan juga Bibi langsung ditumbangkan oleh seorang Rune. Dan tentunya kita lihat masih coba untuk menahan. Saint satu pemain sudah dihilangkan. Alok dinyalakan dan juga melihat tim dari RF yang akan mencoba untuk stake up di arah rumah tebing, rumah batu yang kita lihat di mana masih bakal coba untuk mencari momen seorang Baby Boom. Mulai kelihatan coba ditembak terlebih dahulu, masih ada global bakal digunakan juga, tapi Baby Boom coba untuk tarik dan karet sudah dipegang. Tapi tahu pakai sedikit miss mekanik. Kita lihat global bakal digunakan, tembakan dari arah kanan bawah, granat sudah dimasak. Dan Baby Boot tampaknya akan tarik ke arah bawah, tapi tampaknya seorang Rati mendapatkan korbannya di sana dengan menggunakan SKS. Pemain Saint tersisanya 2 orang yang akan coba untuk dicari momennya di mana akan menjadi 1 lawan 2 pemain. Dan seorang Yurbe bakal berada dalam masalah yang cukup besar karena mengingat mereka tidak mungkin bisa menyelamatkan seorang Yurbe dan akan dikorbankan saja. Dan tampaknya seorang pemain terakhir Rati akan mencoba untuk melarikan diri dulu. Wah, kelihatan. Dengan menggunakan Paraval Wah, bisa sih. dan beberapa hit lagi, tersisa darah yang sudah begitu low di bawah setengah health bar. Mobil mungkin bakal digunakan tapi ternyata enggak. Oke, mobil bener bakal digunakan, bakal coba di-tapping aja karena mobil sport yang bakal dihijakan banyak peluru. Muncul asap, ditembak, Rati, it's gonna be big problem. Mencoba menabrak satu, bakal coba di-spray. Dan yes, RF Exodus harus pulang terlebih dahulu. Ya, lagi dan lagi kali ini anak-anak dari Saint Spartan Harvey udah langsung ngamanin 4 kill point, ngeratain satu tim sekaligus. Walaupun sayangnya kali ini untuk early fight-nya mereka harus kehilangan 2 player yang bisa gue bilang adalah beberapa player yang terbilang bagus banget untuk Saint Spartan Harvey. Ada Aleta dan juga Moon yang udah langsung harus dipulangkan. Tapi kali ini anak-anak dari Saint ini perlu bener-bener notice aware banget kalau misalkan bermudanya itu banyak banget tim-tim ladies yang suka turun di area atas. Dan gitu juga kali ini untuk Purgatorinya. Area atas itu sendiri banyak banget tim-tim yang turun. Bahkan Max itu sendiri kali ini udah langsung rapat menuju ke arah dari Sensnun. Dan sepertinya harusnya udah langsung kedengeran step-nya dari 2 player dari Max. Yes, tapi tentunya kali ini bakal titik kembali juga pemain dari Saint akan mencoba untuk bisa bergerak secepat mungkin, mengingat mereka harus bisa mencari kompon terdekat karena posisinya terbuka terlalu berbahaya buat mereka yang sudah pincang walaupun sudah mengamankan 4 poin kill. Tentunya ini masih cukup sulit, tapi tampaknya seorang Baby Lead. Yes, kita lihat Baby Lead 13 coba terkenal landmine ternyata ya. Ya, ada jebakan ya ternyata. Jebakan yang berhasil mendapatkan 1 orang, tapi ya nggak apa-apa, masih bisa di revive juga.
Dan waktu yang tersisanya kurang lebih 50 detik. Dimana kali ini kayaknya zonanya jauh banget sih. Mereka larinya agak harus nabrak zona sih setelah ini kayaknya, oh baby. Ya, dan kalau misalnya lu lihat sendiri anak-anak dari Max itu sebenarnya mereka itu ada advantage yang lebih tadi. Ketika itu lagi tim fight-nya itu 2 tim sekaligus bareng sama anak-anak RF, tapi sayang ya mereka juga follow up-nya juga bisa terbilang lumayan telat tadi coba untuk join the fight-nya. Sampai akhirnya mereka juga nggak bisa untuk dapetin dari segi kill point-nya. Tapi ngomongin dari circle-nya, ternyata circle-nya kali ini bakalan bergerak menuju ke arah dari Fields dan juga masih kena untuk Brasilia bagian bukit-bukit atas. Dan udah banyak banget tim-tim yang berada di tengah circle. Bahkan kali ini untuk open field-nya itu udah banyak banget. Ada anak-anak dari Stars, ada juga dari IDS juga. Bahkan ada yang lagi coba untuk rotasi pakai vehicle dari anak-anak Lucky Deara dan juga kawan-kawan. Yes, tapi tentunya kita lihat sini pemain dari Eko akan perlahan tapi pasti mengetahui pergerakan dari tim yang berada di depan mereka, yaitu tim dari Lucky yang sudah berjaga di arah tower. Oke, granatnya akan coba untuk dilemparkan terlebih dahulu, dimana akan coba lakukan healing. Tapi seorang Karya View akan coba didapatkan dengan granat yang begitu bagus dari seorang Rahils. Dan tersisa seorang Deara yang memegang AUG tapi tampaknya lumayan jauh. Kali ini bakal dicari oleh pemain dari tim Eko, mengingat dimana masih terkenok, berarti masih ada follow up dari teman Deara. Mulai kelihatan di belakang luar bakal dikatakan seorang Ega flashbang. Oke. Lempar terlebih dahulu, mencari momen tentunya dimana arah kanan akan menjadi incaran utama. Masih ada double barrel yang bakal digunakan dan menuntut tim Lucky di posisi ke-10. Dan kali ini anak-anak dari Brazil sendiri killnya itu ngerata ya. Satu ini bisa terbilang ternyata emang bener-bener masing-masing player dari anak-anak Briel itu luar biasa banget komposisinya. Tapi kita geser sedikit menuju ke arah dari Lunanera yang seperti bakalan ketemu sama anak-anak dari IDS dan Dixby. Udah sekarat banget kali ini dengan M60-nya. Bakalan coba untuk survive di pohon tipis banget si Aldo kali ini sih. Yes, tapi tentunya dimana kali bakal coba di-spray banyak sekali damage menuju ke arah pohon di sana dan IDS. Tampaknya kali ini harus puas di posisi ke-9 dengan posisi cukup terjepit. Tentunya masih belum berakhir, berpindah ke tim dari OTD yang tampaknya menjadi fight di arah rumah Tayo kali ini, di arah dari Sky Lounge, dan tentunya mendapatkan satu dimensional player. Dan tentunya kali ini masih ada satu pemain terakhir dan tampaknya Soloko harus pulang terlebih dahulu kali ini di posisi ke-8 dan berhasil dimenangkan oleh OTD. Oke, kali ini di circle keduanya untuk di map Purgatory bisa terbilang lumayan cepat ya. Udah langsung nyisain 7 tim dengan 24 player yang live dan geser sedikit untuk di OTD-nya sendiri. Bahkan udah ngamain 5 kill point. Ngomongin dari segi resource-nya juga udah fat resource banget. 9 global kan dari seorang Jesse dengan 7 medkit juga. Dan ternyata untuk di area atasnya itu sendiri Lunanera bakalan ngadepin sama anak-anak Max yang Max-nya bakalan coba untuk masuk area fields. Dan juga terbilang open field banget. Harusnya ini bakalan jauh lebih mudah banget untuk ke take down sama anak-anak dari Lunanera ya Aldo ya. Yes, tapi Baby Lee 3. Oke, Baby Lee 3. Oke, 13 akan ada kemenangan. Luol digunakan tapi resource akan semakin habis pelan-pelan dan tentunya Lunanera akan mendapatkan poin secara gratis karena mengingat di mana posisinya memang terbuka banget dan sekarang sini 16 harus menahan sendirian di mana dia harus segera mengamankan zona. Tapi di depan sana sudah ada UAV yang sudah muncul akan men-scan siapapun yang bakal masuk menuju ke arah zona dan juga tim 10 dan tim 6 yang atau bisa bilang EVOS dan BRS yang sudah saling mengetahui mereka masih akan menjaga komponen terlebih dahulu, tidak membuka fire, hanya untuk hold aja, memastikan mereka punya posisi yang aman ketika zona mulai bergerak dalam waktu 15 detik. Ya, dan kali ini juga kalau misalnya kita ngomongin beberapa tim yang udah coba untuk ngamanin komponen untuk di area field itu sendiri, menurut gue ini udah good banget dengan ada 7 tim kayak sekarang. Gue rasa mereka juga nggak mesti coba untuk tim fight di antara yang dari dalam circle, bisa coba untuk nunggu dulu aja buat beberapa tim yang coba untuk masuk ke area dari field itu sendiri. Karena kayak yang kita tahu ya, kalau misalkan Fields apalagi udah bukan early gitu, udah masuknya ke arah dari mid sampai ke arah late, itu pasti kalau misalkan lu buka tembakan dikit, udah pasti ada yang join. Mau yang pakai vehicle, mau dari yang sisi atas, sisi tower pun bahkan kena bakalan untuk coba kalau misalkan open firing ke arah sini. Tapi ada Lunanera juga yang baru aja kali ini masuk untuk area Fields-nya. Dan apakah Lunanera bakalan jadi salah satu tim yang coba untuk open firing terlebih dahulu? Karena Lunanera sendiri punya vision yang bisa terbilang lumayan baik menuju ke arah dari BRS dan juga anak-anak dari EVOS kali. Tapi masalahnya kayaknya tim dari Lunanera udah notice-nya tim EVOS dulu sih. Ya. Tim EVOS kayaknya udah mulai kelihatan, tapi tampaknya Cindy kelihatan dan tim dari BRS mulai open fire. Ini akan membuka informasi buat Lunanera dan juga tim dari EVOS untuk berjaga ke arah angle dari tim BRS yang kali ini malah berada di bener-bener tersandwich di kedua belah arah. Dan tembakan mulai muncul. Mendengar suara bakal dilemparkan terlebih dahulu, tembakan peringatan. Tapi Lunanera pun mulai menghujani banyak granat yang dilempar ke arah rumah. Tapi yes, tentunya mulai mendekat dengan tim dari Lunanera akan coba melakukan ras ke arah tim dari BRS.
mana mencari satu orang, berhasil tumbangkan seorang Mika. Masih ada pemain lainnya, bakal dirasa dalam granat, bakal dilemparkan. Seorang Tami terlihat dilawan dengan MG7, mendapatkan satu korban. Kalian bakal tumbang di belakang, Anya kelihatan di jump shot. Dan tentunya tim di sana beres harus tumbang. Oke, anak-anak dari Lunanera sendiri udah langsung ngamanin 7 kill point. Tapi kayak yang gue bilang tadi, kalau misalnya ini Fields dengan adanya opening fire satu kali aja, udah ada beberapa tim juga yang bakalan coba untuk join the fight. Tapi kali ini Max dengan misalkan seorang Cindy bakalan coba untuk melawan 4 player sekaligus kah dari Lunanera kali ini, Aldo? Ya, tapi tampaknya sulit banget, 2 glue wall sudah digunakan. Masih ada Nalor menarik ke arah belakang pemain Lunanera, akan mencari spotnya. Dan ini akan ditumbangkan pemain dari tim Max di posisi ke-6. Tapi tentunya Lunanera berada di luar zona. Dan tim EVOS akan memantau dan menyambut siapapun yang akan masuk menuju ke arah zona terlebih dahulu. Dan e-commerce tampaknya berhasil dijatuhkan oleh seorang Rama. Tapi ya sekarang Lunanera harus bergerak sedemikian rupa masuk ke dalam zona. Sen akan menunggu, mencari momennya di mana Glue Wall sudah muncul di depan mukanya. Dan ditutup jalan ke arah rumah. Masih ada granat yang berhasil di dodge dengan menggunakan Glue Wall. Alok nyalakan, dimasak granat ke arah kanan. Finda dalam masalah, masih bisa menahan terlebih dahulu, di mana granat berikutnya bakal coba dimasak terlebih dahulu pemain dari EVOS. Akan mulai dihujani banyak damage, seorang Finda harus berhati-hati. 48 damage masuk ke arah dalamnya. Dan tentunya kita lihat sini seorang CC bakal tarik mundur juga. Alok digunakan untuk kedua seorang Nat mencari momen kembali di mana mereka akan mengamankan rumah kayu terlebih dahulu, memastikan tim dari Lunanera nggak bisa masuk. Tapi tentunya seorang Shell coba mengetahui adanya tim Sane yang coba pertama repair kill, bakal gunakan terlebih dahulu juga dari tim Lunanera, akan menabrak siapapun yang berada di depan matanya. Seorang Maze mendapatkan seorang Saintin dan satu pemain lainnya dari Saint yang tampaknya akan dicari oleh pemain dari Lunanera juga. Dan Lunanera benar-benar menggila sekali mencari di mana demi satu korbannya. Tapi EVOS harus bermain dengan cukup sabar. Alok bakal nyalakan. Nune kelihatan informasinya bakal lanjutkan Glue Wall dan bakal dicari di mana Nune berada melawan 2 pemain. Bahkan 3. Nune coba untuk bisa menggocek, tapi masih ada bokong bakal digunakan. Saint sempat akan posisi kelima dan belum berakhir. Seorang Lunanera seorang bakal terjatuh dan ada tower kelihatan dari satu orang juga. Bakal coba di hold, bakal coba dilawan oleh seorang Vira. Tapi kali ini masih ada Glue Wall kembali. Revive bakal dilakukan. Triple kill untuk seorang Chelsea. Dan tentunya di mana seorang Nat coba untuk mencari momen di mana Lunanera bakal kehilangan satu pemain. Dan kali ini tampaknya tempo bakal seorang Ega mendapatkan satu pemain. Seorang JC terjatuh, seorang Cel ditumbangkan, seorang CC coba untuk bisa mendapatkan seorang Vira. One play lagi, tapi tentu demi satu berhasil ditumbangkan. Eko harus tumbang di posisi keempat. Masih ada 3 pemain lainnya yang mencoba untuk menang terlebih dahulu, di mana kali ini masih ada monster truck bakal digunakan terlebih dahulu. Seorang Chessy coba untuk menabrak zonanya, kita lihat mencoba menabrak 2 orang. Vira dijatuhkan, ditabrak dan berhasil terkenok. Pemain di pos lainnya masih ada. Coba untuk turun seorang Chessy, Alok bakal digunakan. Sena coba untuk melawan menggunakan MG7 juga. Kita lihat ini masih ada Glue Wall bakal diaktifkan terlebih dahulu, menjadi posisi yang kurang mengenakan. Dan tampaknya tim dari Lunanera harus tumbang terlebih dahulu posisi ketiga. Dan sekarang menjadi momen 2 lawan 4. Dan ini tampaknya akan cukup sulit, 3 lawan 4 dengan momen yang kurang mengenakan. OTD akan mencari momen pemain dari EVOS mulai terjepit. Zonanya jalan. Bakal menggunakan mobil K, MG7 bakal digunakan pada satu pemain, coba di jump shot, tapi tampaknya terjebak dengan Glue Wall. Dan coba untuk ke arah belakang mencari zona, tergigit zona juga. Suara Cici bakal tumbang, tapi masih ada Rama. Dan tampaknya tim dari OTD berhasil mendapatkan booyah. Bernafaslah Lukas Lau. Dari arah mid game sampai late game, tim fightnya gak berhenti-berhenti.